di dalam lembaga pemasyarakatan Batu Karang yang terpencil, tahun 1998 terasa lebih sunyi dan beku daripada di luar. Dinding beton yang tebal meredam gema kekacauan yang sedang melanda ibu kota. Tetapi hawa kegelisahan tetap merayap masuk. Penghuni sel nomor 42 adalah Bapak Wiryono, seorang seniman pahat yang telah menjalani hukuman karena tuduhan subversif sejak era Orde Baru berkuasa. Wiryono bukan seorang politisi, tetapi karyanya sebuah patung Dewi Keadilan tanpa mata dianggap menghina pemerintah. Di usianya yang menginjak 60 tahun, rambutnya memutih sepenuhnya, tetapi tangannya masih kuat dan cekatan memegang tatah. Tatah dan sebatang kayu jati tua adalah satu-satunya pelipur lara dan senjata perlawanan Wiryono. Dari penjara, ia menciptakan karya seni yang merekam sejarah, bukan dengan tinta, melainkan dengan serat kayu. Karya-karyanya selalu bisu, tetapi jeritannya terdengar lebih nyaring daripada orasi manapun di luar sana. Saat ini, ia sedang mengerjakan patung baru. Sebuah figur manusia yang terperangkap dalam jeruji, namun tangannya berusaha meraih cahaya. Patung itu tidak akan selesai dengan cepat. Karya agung selalu membutuhkan waktu, sama seperti perubahan. Di luar sel, Letnan Suryo, Komandan Regu Pengamanan, berjalan mondar-mandir. Wajahnya keras, tetapi matanya menunjukkan kelelahan batin. Suryo tahu siapa Wiryono. Ia tahu, orang-orang seperti Wiryono di penjara bukan karena kejahatan, melainkan karena ide. Suatu sore, berita mulai menyelinap masuk melalui radio tua milik petugas dapur. Berita itu menghebohkan. Gelombang demonstrasi mahasiswa memuncak. Suara-suara kerakyatan yang telah lama dibungkam kini meledak di jalanan. Wiryono mendengar bisikan-bisikan itu dari para narapidana kriminal lainnya yang kini mulai mendongak. Merasakan angin perubahan. Ia hanya tersenyum tipis. Matanya terpaku pada ukiran kayunya. Bagi Wiryono, pergantian rezim hanyalah pergantian wajah, kecuali akarnya dicabut. Di dalam selnya, ia merasakan getaran sejarah yang telah ia prediksi. Bertahan-tahan, lalu melalui patung tanpa mata itu. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan tiba. Presiden mengundurkan diri. Orde Baru tumbang. Suasana di LP Batu Karang seketika berubah. Ada sorakan, ada tangis, dan ada keheningan waspada. Suryo harus bekerja ekstra keras menjaga ketenangan, takut kerusuhan melanda dari dalam. Ia melihat Wiryono. Pria tua itu tetap tenang. Hanya sentuhan tatahnya yang menjadi sedikit lebih cepat, lebih bersemangat. Di tengah kekacauan euforia itu, Wiryono mulai melihat sketsa baru pada patungnya. Sosok yang meraih cahaya itu kini memiliki sehelai selendang. Selendang itu tampak seperti bendera, tetapi juga seperti rantai yang baru saja terlepas. Kebebasan, menurut Wiryono, adalah proses pelepasan yang menyakitkan, bukan hadiah cuma-cuma. Suryo berdiri di depan sel Wiryono. Ia tidak berbicara, hanya mengamati sang seniman bekerja. Wiryono mendongak, senyumnya ramah. Perubahan datang. Letnan, tapi tidak selalu membawa perbaikan, katanya pelan. Suryo menghela napas. Saya hanya menjalankan tugas, Bapak Wiryono. Tapi saya juga tahu apa yang benar dan apa yang salah. Konflik ideologi di luar kini merayap menjadi konflik hati nurani di dalam tembok penjara. Setelah gelombang reformasi pertama mereda, LP Batu Karang menerima narapidana baru. Kali ini, mereka adalah narapidana politik sejati. Salah satu di antaranya adalah anak Agung, seorang mahasiswa berumur 20 tahun dari Jawa yang ditangkap karena memimpin aksi massa. Agung masih muda, berapi-api, dan matanya penuh dengan idealisme yang belum tergores. Ia ditempatkan di sel yang sama dengan Wiryono, sebuah pertemuan antara dua generasi perjuangan yang berbeda. Agung terkejut melihat Wiryono. Ia mengira para tahanan politik tua hanya membaca buku. Anda memahat di tengah revolusi yang harusnya kita sambut dengan aksi, tanya Agung. Nadanya penuh ketidakpuasan. Wiryono mengusap debu kayu di tangannya. Aksi juga butuh akar, nah Agung, dan akar itu seringkali tumbuh dalam kesabaran. Agung mencibir. Ia melihat seni pahat sebagai bentuk pasivitas, sebuah pelarian dari kenyataan. Di luar sana, teman-teman saya melawan tank dengan batu. Di sini, Anda melawan dinding dengan serpihan kayu, balas Agung tajam. Wiryono tidak tersinggung. Ia tahu, semangat muda perlu dibimbing, bukan dipatahkan. Kayu ini merekam apa yang tidak bisa direkam oleh koran. Ia merekam roh yang tidak bisa dibungkam oleh peluru, jelas Wiryono lembut. Beberapa minggu pertama, suasana sel mereka tegang. Agung sibuk menyusun rencana,
Sementara Wiriono sibuk memahat, Agung mencoba mengorganisir tahanan lain untuk melakukan protes damai di dalam lapas. Ia berargumen bahwa dengan tumbangnya Orde Baru, mereka berhak mendapatkan amnesti segera. Namun, para narapidana kriminal menolak. Mereka hanya ingin ketenangan, bukan masalah tambahan. Suryo memperhatikan Agung. Ia mengagumi semangat anak muda itu. Tetapi, ia juga tahu, semangat tanpa strategi bisa membunuh. Wiriono sesekali membantu Agung mendapatkan kertas dan pensil. Tetapi ia tidak ikut campur dalam rencana protes. Ia hanya menasihati. Jangan hanya menuntut pembebasan. Nak, tuntut keadilan yang bisa bertahan lama setelah pintu sel terbuka. Agung mulai mengalihkan perhatiannya pada patung yang dikerjakan Wiriono, yang kini hampir selesai. Patung itu adalah figur seorang pria yang mematahkan jeruji besi dengan kedua tangannya. Wajahnya menghadap ke atas, ke arah langit-langit sel. Pria itu tidak berteriak. Ekspresinya adalah tekad yang tenang dan mendalam. Apa judulnya? Tanya Agung, mulai tertarik pada kedalaman karya itu. Patung Reformasi, jawab Wiriono. Karena reformasi yang sesungguhnya harus datang dari membebaskan diri sendiri. Agung melihat bayangan dirinya di masa depan pada patung itu. Lelah, tetapi bebas dan bermartabat. Ia mulai menyadari bahwa aksi teriak-teriak di jalan hanyalah permulaan. Perjuangan sesungguhnya ada pada daya tahan. Di luar sel, pemerintahan transisi mulai bekerja. Janji-janji amnesti mulai terdengar serius. Suryo menerima berkas-berkas dari atasannya, daftar nama tahanan politik yang akan dibebaskan. Suryo melihat nama Wiriono di urutan teratas, lalu nama anak Agung di bagian tengah. Ia merasakan lega yang luar biasa. Suryo masuk ke sel Wiriono, menyerahkan berkas resmi. Selamat, Bapak Wiriono, Anda akan bebas. Wiriono tersenyum tenang. Begitu cepatnya perubahan ini. Letnan, mungkin kayu ini terlalu lambat meresponsnya. Agung melompat kegirangan. Kita berhasil, Bapak. Perjuangan kita didengar. Ini bukan akhir perjuangan, Agung. Ini hanyalah permulaan, kata Wiriono. Wiriono menyelesaikan sentuhan terakhir pada patung reformasi. Ia memolesnya dengan minyak kelapa, membuatnya berkilau seperti harapan. Hari pembebasan tiba. Suasana di LP Batu Karang dipenuhi oleh tangisan haru. Agung memeluk Wiriono. Ia telah belajar banyak dari seniman tua itu, daripada dari semua buku kuliahnya. Saat mereka bersiap meninggalkan sel, Wiriono menyodorkan patung reformasi kepada Agung. Ambillah, Nak Agung. Kau yang akan membawa karya ini ke masa depan. Kau adalah reformasi yang baru, pinta Wiriono. Agung terharu. Ia menerima patung kayu jati itu, yang kini terasa berat dan penuh makna di tangannya. Patung itu adalah lambang penderitaan, keberanian, dan janji untuk tidak pernah tunduk lagi pada kekuasaan otoriter. Suryo berdiri di gerbang, memberi hormat pada Wiriono. Itu adalah hormat yang tulus dari seorang prajurit kepada seorang pejuang sejati. Wiriono membalas hormat itu dengan anggukan. Jaga dirimu, Letnan, dan jaga hati nuranimu. Saya akan ingat, Bapak Wiriono, jawab Suryo, dengan suara yang sedikit tercekat. Wiriono dan Agung berjalan keluar, menghirup udara kebebasan yang terasa asing setelah bertahun-tahun terpenjara. Di luar, dunia telah berubah drastis. Ada spanduk-spanduk reformasi di mana-mana, dan wajah-wajah orang tampak lebih terbuka. Meskipun ada optimisme, Wiriono melihat juga kelelahan dan ketidakpastian dalam sorot mata masyarakat. Krisis ekonomi tahun 1997 telah merusak segalanya, dan pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada tumbangnya kekuasaan. Agung, dengan patung reformasi di pelukannya, merasa beban perjuangan itu kini benar-benar ada di pundaknya. Mereka menumpang bus menuju Jakarta. Selama perjalanan, Agung diam, merenungkan ajaran Wiriono. Seni pahat adalah kesabaran. Setiap pahatan salah bisa merusak seluruh karya, ujar Wiriono, memecah keheningan. Reformasi juga begitu, Nak. Satu langkah salah bisa menghancurkan harapan seluruh bangsa. Di Jakarta, mereka berpisah. Wiriono kembali ke desanya untuk hidup tenang, berjanji akan terus memahat kebenaran. Agung kembali ke kampus, kini bukan lagi sebagai demonstran, melainkan sebagai pembentuk kebijakan masa depan. Patung reformasi diletakkan Agung di meja kerjanya, menjadi pengingat harian akan harga kebebasan. Ia melihat pada patung itu, mengenang keringat dan air mata Wiriono di balik jeruji besi. Tahun 2017 berlalu, memasuki milenium baru. Reformasi terus bergulir,
penuh dengan friksi dan tantangan. Agung sering menghadapi kegagalan dan kekecewaan, melihat idealisme terkikis oleh pragmatisme politik. Tetapi setiap kali ia menyentuh patung reformasi, ia mendapatkan kembali kekuatan. Patung itu adalah narasi yang abadi, sebuah monumen bisu dari era transisi yang penuh gejolak. Seni pahat dari penjara telah menjadi simbol perlawanan yang paling murni dan paling tahan lama. Ia mengajarkan bahwa perjuangan bukan hanya tentang teriakan di jalan, tetapi tentang kemampuan untuk bertahan dan terus berkarya di tengah keterbatasan. Wiryono, sang seniman, berhasil menanamkan ideologinya, bukan melalui orasi, melainkan melalui warisan kayu. Kisah ini adalah tentang bagaimana krisis dan reformasi tidak hanya mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga jiwa para pejuangnya. Agung kini adalah seorang pemimpin. Ia tahu, ia membawa bukan hanya harapan, tetapi juga seni pahat dari penjara. Ia tidak akan pernah melupakan pelajaran di sel nomor 42. Revolusi harus diselesaikan dengan kesabaran seorang seniman. Patung reformasi menjadi karya yang paling berharga, sebuah representasi dari kekuatan ideologi yang lahir dari penderitaan. Itu adalah pahatan yang melampaui waktu, merekam tahun-tahun kritis 1997 hingga 2000 dalam serat-serat kayu. Inilah warisan Bapak Wiryono, seorang seniman yang memahat keadilan di balik jeruji. Ia membuktikan bahwa di tengah krisis tergelap pun, seni dan harapan tidak pernah mati. Dan kini, Agung memikul patung itu, terus berjuang mewujudkan makna reformasi yang sesungguhnya. Kisah mereka adalah cerminan dari daya tahan bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial yang paling intens. Inilah akhir dari cerita seni pahat dari penjara, sebuah persembahan bagi semangat reformasi yang tak lekang. Jika Anda terinspirasi oleh kisah perjuangan dan makna reformasi yang dipahat dalam kayu ini, jangan lupa untuk komen di bawah tentang makna reformasi bagi Anda. Beri like jika Anda menghargai narasi sejarah seperti ini. Share kisah ini kepada teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Narasi Sastra untuk menyelami kisah-kisah sejarah Indonesia yang mendalam dan penuh makna lainnya. Terima kasih.